General Manager Ducati Luigi Daulia mengatakan ketidakmampuan Ducati untuk memulai uji coba untuk 2026 setelah seri terakhir MotoGP 2025 di Valencia menjadi masalah utama. Cedera Marc Marquez. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih gelar juara kelas Premier ketujuhnya pada MotoGP Jepang, sekaligus menandai gelar pertamanya sebagai rider pabrikan Ducati. Dengan 5 putaran tersisa saat itu, Marquez dan Ducati sudah mengalihkan perhatian mereka ke tahun 2026 dengan memanfaatkan balapan terakhir untuk uji coba. Namun Marquez mengalami cedera bahu kanan serius setelah bertabrakan dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia di putaran pembuka MotoGP Indonesia. Operasi bahu berikutnya membuat Marquez absen hingga akhir musim. Yang pasti dia sangat tidak beruntung, karena itu bukan sepenuhnya salahnya, ujar Daulia kepada situs web resmi MotoGP. Tapi yang pasti terkadang hal ini bisa terjadi. Dia tahu bahwa dia harus menerima ini, dan dia akan mengikuti jalan yang wajar yang harus dia lakukan. Sebelum kecelakaan itu, rencananya adalah mencoba mengembangkan sesuatu selama balapan terakhir 2025. Saat ini hal itu tidak mungkin dilakukan. Inilah masalah utama dari kecelakaan ini. Ducati sebagian besar tidak dapat mengandalkan Francesco Bagnaia untuk menjalankan tugas ini karena performa juara dunia 2 kali tersebut terlalu inkonsisten sejak jeda musim panas. Untuk 2 putaran terakhir musim ini yang dimulai akhir pekan ini di Portugal, Ducati akan menggantikan Marquez dengan bintang World Superbike Nicolo Bollega. Marquez juga tidak akan dapat mengikuti tes pasca balapan di Valencia pada Selasa setelah balapan terakhir musim. Jadwal pemulihannya belum diumumkan, meskipun Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Charte mengatakan dalam wawancara dengan AS baru-baru ini bahwa Marquez tidak dapat kembali sampai ia 100% fit. Dokter spesialis kedokteran internal yang merupakan kepala Departemen Kedokteran di Hospital Universitari de Sus Grupo Quiron Salud dan juga dosen asosiasi di Universitas de Lona, Dr. Angel Charte mengatakan kondisi Marquez disebut tidak akan pulih tepat waktu karena cedera bahu kanannya untuk mengikuti MotoGP Valencia atau tes pada 18 November yang merupakan tes pramusim pertama 2026. Sementara itu, pembalap share Honda Johan Zarco tidak panik meskipun hasilnya merosot setelah pembaharuan RC213V yang diterimanya setelah liburan musim panas. Menggunakan paket teknis yang sama dengan motor pabrikan sejak MotoGP Jepang, pembalap asal Prancis ini malah tertinggal di belakang Guan Mir dan Luca Marini dalam hal performa. Honda memberikan pembaharuan signifikan pada RC213V setelah liburan musim panas dan MIR naik podium di Jepang dengan paket ini. Zarco juga menggunakan paket baru ini di Motegi, namun harus puas dengan posisi ke-9 di MotoGP Indonesia. Di urutan ke-12 karena mengalami masalah kopling di awal balapan. Kami mengadakan pertemuan yang sangat baik dengan tim saya dan Honda. Kami sekarang memiliki dialog yang terbuka dan itu membuat saya senang. Dengan motor lama saya mengalami peningkatan. Gaya berkendara saya berbeda dengan para pembalap pabrikan, tetapi itu berhasil. Di paket baru saya kehilangan keunggulan itu, ucapnya. Sekarang kami mencoba mengembalikan rasa percaya diri dengan membuat pengaturan baru. Ketika rasa percaya diri itu datang, kecepatan pun datang. Saya tidak panik karena dalam olahraga ini setiap orang terkadang menang dan terkadang kesulitan. Akhir pekan yang sulit tetapi penting untuk menyelesaikannya dan mengumpulkan data. Ia menutup. Zarco juga menjelaskan masalah kopling yang dialaminya di Indonesia. Start saya tidak buruk tapi di Empik Link mulai sulit. Itu adalah masalah yang sama dengan yang dialami Marini di Jepang. Saya mencoba mengatasi masalah tersebut dengan tangan saya tetapi tidak berhasil. Saya mencoba untuk tidak memacu motor dengan kecepatan penuh agar kopling tidak makin panas. Keadaan membaik setelah beberapa lap tapi saat itu saya sudah hampir berada di belakang. Meski begitu, ia tetap fokus untuk menyelesaikan balapan dan mengumpulkan data untuk mesin baru. Di lap pertama saya melihat banyak pembalap terjatuh dan saya menyadari bahwa saya berada di posisi buncit. Saya telah kehilangan balapan karena masalah teknis. Tetapi alih-alih menyerah, saya mencoba mengenal motor dan memberikan data kepada tim, katanya. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez memberikan komentarnya usai berhasil mengukir prestasi bersama sang kakak di musim MotoGP 2025. Dua bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez diketahui tampil sangat mengesankan musim ini. Sang kakak Marc Marquez tampil mendominasi kompetisi dan berakhir mengamankan gelar juara dunia lebih awal saat seri MotoGP Jepang. Di sisi lain, sang adik juga tampil tak kalah mengesankan dengan terus menempatkan podium dan beberapa kali meraih kemenangan. Pencapaian yang konsisten dari Alex itu pun membuatnya berhasil menjadi runner-up di musim kompetisi MotoGP 2025. Kakak beradik itu pun mengukir sejarah dengan menjadi dua bersaudara yang finish sebagai juara sekaligus runner-up. Terkait prestasi yang mereka raih, Alex mengakui bahwa ini adalah hasil dari kerja keras keluarga mereka selama ini. Ini adalah hadiah atas kerja keras dan yang terpenting atas semangat dan sikap sebuah keluarga kecil yang telah memberikan segalanya agar kedua putra mereka dapat mewujudkan impian mereka, ujar Alex.
Alec lantas menuturkan bahwa semangat adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang dirasakan keluarganya. Semangat adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang selalu dirasakan keluarga saya. Di sisi lain, Alec mengaku senang walau finish di tempat kedua mengingat ia telah mengukir sejarah bersama sang kakak. Ini merupakan tahun sejarah bagi kami berdua dalam 76 tahun kejuaraan dunia. Hal itu belum pernah terjadi. Memang benar saya finish kedua, tetapi saya sebahagia jika saya menang. Bisa berbagi kesuksesan dengan saudaramu adalah sesuatu yang bahkan lebih baik daripada sebuah gelar. Kami hanyalah dua anak dari Cervera, sebuah kota berpenduduk 8.000 orang, dan kami pernah finish pertama dan kedua di MotoGP, di dunia balap motor. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga berpikir ini adalah hadiah cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, karena merekalah yang tidak pernah berlibur. Semuanya dilakukan untuk anak-anak yang berbalap, berlatih, dan menghabiskan setiap akhir pekan di sirkuit. Saya pikir selama bertahun-tahun, inilah hadiah yang paling membahagiakan mereka melihat kami menikmati gairah kami, terangnya. Sementara itu, Mari Finalist tidak akan ambil bagian di MotoGP Portugal dan sebagai gantinya, Paul Espargaro akan melengkapi jajaran teknik KTM seperti yang telah dilakukannya di Australia dan Malaysia. Maverick Finalist muncul dalam daftar entry sementara awal untuk Grand Prix Portugal sambil menunggu uji coba TRCK dengan motorsport legal jalan raya Jumat lalu. Namun hasil uji tes menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya pulih untuk kembali mengendarai Red Bull Tech 3 KTM RC1. Tim konfirmasi pengunduran diri Finalist menjelang Grand Prix Portugal. Meskipun ia berharap dapat kembali untuk MotoGP Valencia minggu depan, seperti halnya di Grand Prix Australia dan Malaysia, pembalap penguji KTM Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Finalist. Espargaro tampil sangat impresif di kedua balapan tersebut, membuktikan dirinya sebagai pengganti yang andal bagi para pembalap KTM yang cedera. Sejujurnya saya tidak menyangka harus menggantikan Maverick lagi, tapi saya mengerti bahwa itu adalah keputusan terbaik untuknya pulih sepenuhnya sesegera mungkin dan yang terpenting untuk proyek KTM, jelas Espargaro menjelang MotoGP Portugal. Seperti yang selalu saya katakan, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai pengemudi uji.